Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 211. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ada sebuah kamar yang cukup tenang di dalam wilayah dari pavilion bintang jatuh. Dan kamar-kamar ini dibangun untuk para tetua dari pavilion bintang jatuh. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk bisa berlatih di dalam ruangan ini. Karena energi di dalam ruangan tersebut adalah yang terpadat di alam bintang ini. Para tetua itu kali ini saling mengobrol dengan cukup senang di luar dari ruangan. Tiba-tiba saja, mereka mendengar suara ledakan yang cukup mengerikan dari dalam ruangan. Hal ini membuat para tetua benar-benar terkejut ketika mereka melihat kemunculan sebuah cahaya yang cukup terang. Tidak lama kemudian, dari dalam ruangan muncul seekor kingkong dengan tubuh yang cukup besar. Langkah kakinya bisa mengguncang seluruh tempat ini, dan setelah itu, kingkong tersebut meraung ke arah langit. Suara yang menakutkan pun bergema di tempat ini, dan gelombang sonik yang cukup mengerikan juga langsung tersebar dari suara raungan kingkong itu. Para tetua yang ada di sekitarnya, mereka buru-buru terlempar mundur yang kemudian menstabilkan tubuhnya sendiri. Raut wajah mereka ini telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat kemunculan dari kingkong raksasa, yang kemudian mereka mengatakan, apa itu sebenarnya? Dari dalam kingkong ini, para tetua bisa merasakan aura yang benar-benar kuat, seolah-olah pukulannya bisa menghancurkan apapun. Para tetua dari pavilion bintang jatuh ini yang terlemah berada di level Dosun, sementara yang terkuat berada di bintang 8 atau 9 Dosun. Namun mereka bisa merasakan bahaya yang cukup ekstrim dari kemunculan kingkong ini. Detik berikutnya, para tetua itu pun membentuk sebuah lingkaran untuk mengepung kingkong raksasa. Dan baru saja mereka akan melakukan serangan terhadap kingkong raksasa ini. Dari arah belakang muncul sebuah suara. Apakah sebenarnya ini merupakan tubuh kaca kingkong? Itu memang memiliki beberapa aspek yang cukup unik. Suara itu berasal dari Yalau yang telah datang bersama dengan Cailin dan juga Xiao Yishian. Para tetua buru-buru membungkuk dan memberikan hormat terhadap Yalau. Segera setelah itu, salah satu tetua pun mengatakan, "Kepala pavilion, siapa ini sebenarnya?" Yalau sambil tersenyum diam jawabnya, "Itu adalah Xiaoyan." Mendengar jawaban dari Yalau membuat para tetua menjadi cukup terkejut, dan tatapan mata mereka kembali melihat pada kingkong raksasa yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya kingkong raksasa ini merupakan perubahan wujud dari seorang Xiaoyan. Tiba-tiba saja kingkong raksasa tertawa terbahak-bahak di hadapan para tetua dari pavilion bintang jatuh. Segera setelah itu, cahaya keemasan pun keluar dari dalam tubuhnya, yang kemudian tubuh dari kingkong itu pun menyusut dalam waktu yang cukup singkat dan berubah kembali menjadi sosok Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan pun langsung terbatuk, namun dia tidak memuntahkan darah. Meskipun begitu, Xiaoyan masih merasakan sedikit rasa sakit di dalam tubuhnya. Jelas ini adalah efek yang ditimbulkan oleh transformasi dari tubuh kaca kingkong. Sambil digelengkan kepalanya, Xiaoyan pun mengatakan, sayangnya tubuh kaca kingkong yang telah aku latih tingginya hanya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki. Yalau dirinya langsung tertawa dan menanggapi ucapan dari Xiaoyan. Kau seharusnya tidak menjadi orang yang serakah. Jika tubuh fisikmu tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta alam dan juga cairan obat, kau tidak akan pernah mencapai tingkat seperti ini. Bahkan, jika kau diberikan waktu untuk melakukan pelatihan selama 6 bulan. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar ucapan dari Yalau. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap cukup baik, dan alasan dirinya bisa mencapai tinggi sekitar 70 kaki atau lebih adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika Xiaoyan mendapatkan lebih banyak harta alami yang bisa memperbaiki tubuh fisik, kemungkinan Xiaoyan akan langsung bisa menguasai tahap puncak dari tubuh kaca kingkong dan tingginya mencapai 99 kaki. Pada saat itu, Xiaoyan yakin hanya dengan pukulan dari tubuh kaca kingkong akan mampu menghancurkan seseorang di tahap Dosun biasa. Xiaoyan merenung pada dirinya sendiri, yang kemudian dia berkata dalam hati, setelah periode pelatihan ini, aura di dalam tubuhku juga telah tumbuh sedikit. Wilayah gurun kuno mungkin sangat berbahaya,
Tapi di sana juga banyak harta alam yang tidak bisa ditemukan di dunia luar. Jika aku beruntung, selama perjalanan ini, kemungkinan aku bisa mencapai bintang 9 Dosun dan berhasil menguasai tubuh kaca King Kong sepenuhnya sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Tatapan mata Yalo melihat pada Xiaoyan sebelum akhirnya dia segera mengatakan, "Xiaoyan, informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan dari pohon kuno Bodhisattva memang benar adanya." Mendengar ucapan dari Yalo membuat jantung dari Xiaoyan tanpa sadar berdebar, dan dia tahu kemungkinan banyak faksi saat ini sudah mulai melakukan pergerakan. Yalo kemudian kembali mengatakan, "Kali ini kau akan memimpin beberapa orang untuk menuju wilayah gurun kuno terlebih dahulu. Dan kau memiliki token geospasial yang telah aku berikan padamu. Hancurkan benda itu. Jika kau menemui masalah yang tidak bisa kau selesaikan, maka aku akan segera muncul untuk memberikan bantuan." Daya pikat dari pohon purba Bodhisattva itu terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno juga akan ikut campur tangan dalam hal ini. Oleh karenanya, akan cukup sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari sang guru. Detik berikutnya, sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, Yalo pun kembali mengatakan, "Aku harus tetap berada di pavilion bintang jatuh untuk menjaga tempat ini. Karena itu, kau harus bisa mengandalkan dirimu sendiri selama perjalanan kali ini. Dengan kekuatanmu, tempat itu mungkin memang sangat berbahaya, tapi aku cukup yakin bahwa kau bisa melampaui bahaya itu. Perjalanan ini terlalu penting bagimu, maka dari itu, lakukan yang terbaik." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Guru, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan?" Yalo pun segera menjawabnya, "Secepat mungkin. Kau telah melakukan retreat selama 2 minggu ini. Banyak faksi sekarang telah memasuki wilayah dari gurun kuno." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Jika begitu, aku juga akan melakukan pergerakan hari ini juga." Xiaoyan adalah orang yang selalu mengambil keputusan dengan cepat. Maka dari itu, dia tidak akan banyak menunda waktu. Dirinya saat ini bergegas menuju wilayah timur laut dari dataran tengah ini, karena di sana merupakan lokasi dari gurun kuno. Dan Xiaoyan membawa 4 orang untuk pergi bersamanya, yang tidak lain itu merupakan Cailin, Xiao Yixian, Xinglin, dan juga salah satu tetua yang telah mencapai kekuatan puncak dari level Dosun. Sementara Tuan Yao Tianhuo hingga detik ini masih melakukan retreat, maka dia tidak bisa mengikuti perjalanan dari kelompok Xiaoyan. Kekuatan bertarung dari Cailin dan juga Xiao Yixian telah setara dengan bintang 8 Dosun. Mereka akan mampu melawan seorang yang berada di puncak kelas Dosun jika bergandengan tangan. Sementara Xinglin memiliki mata giok 3 bunga ular hijau, dan dia bisa mengendalikan kekuatan misterius yang berada di dalam tubuhnya. Selain itu, mata giok 3 bunga ular hijau juga mampu mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Jadi, Xinglin merupakan orang yang cukup penting di dalam perjalanan menuju gurun ini. Meskipun kelompok Xiaoyan tidak terlalu besar, namun hal itu sudah dianggap cukup kuat. Dengan mereka bergandengan tangan, segalanya yang sulit mungkin akan menjadi cukup mudah. Wilayah dari gurun kuno itu berada di bagian timur laut dari dataran tengah ini, dan tempat itu sendiri cukup jauh dari pavilion bintang jatuh. Meskipun kelompok dari Xiaoyan telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing, namun mereka masih membutuhkan waktu selama 6 hari sebelum akhirnya mencapai perbatasan dari wilayah timur laut dataran tengah. Dan selama perjalanan ini, Xiaoyan juga telah bertemu dengan banyak orang. Tujuan mereka tidak lain juga gurun kuno. Hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa mendesah dalam hati. Tidak disangka, godaan dari pohon purba Bodhisattva benar-benar menakutkan. Tempat itu dulunya dikenal sebagai tempat terlarang bagi umat manusia, namun sekarang akan menjadi tempat yang dijarah oleh banyak manusia. Cerita kemudian berpindah ke kota Gurun, dan kota ini merupakan kota manusia terakhir yang jaraknya paling dekat dengan daerah gurun kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di dalam kota ini karena reputasi ganas dari kawasan gurun kuno. Jarang ada orang yang bepergian di waktu sebelumnya. Namun saat ini, kota gurun benar-benar telah ramai dengan banyak orang. Kelompok dari Xiaoyan juga telah berada di kota gurun, dan mereka datang lebih lambat jika dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Hal pertama yang akan dilakukan Xiaoyan adalah mencari informasi yang berkaitan dengan wilayah gurun kuno.
karena dia tidak mengetahui medan yang ada di dalamnya dan lebih baik untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum terjun ke wilayah gurun kuno. Oleh karena itu, sesampainya di kota gurun ini, Xiaoyan langsung meninggalkan kelompok dari Cailin dan dia mulai mengumpulkan informasi. 2 jam kemudian, Xiaoyan pun kembali dan berkumpul dengan kelompok Cailin. Melihat kemunculan dari Xiaoyan, Cailin pun tiba-tiba saja bertanya, "Bagaimana?" Xiaoyan segera menghembuskan nafasnya yang kemudian dia pun mengatakan, "Menurut informasi yang telah aku kumpulkan, kelompok yang masuk ke wilayah gurun kuno, mereka sebelumnya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli yang berada di tahap dosun di antara kelompok ini." Ekspresi di raut wajah dari kelompok Cailin ini telah berubah ketika mereka mendengarkan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian secara serempak mereka berempat pun mengatakan, "Apa? Semuanya mati? Apakah wilayah dari gurun kuno memang sangat berbahaya?" Xiaoyan hanya mengangkat alisnya, lalu dia bertanya, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Beberapa ahli akan mulai masuk esok hari dan kita akan ikut di belakang mereka yang merupakan kelompok besar karena wilayah gurun kuno disebut sebagai tanah terlarang bagi umat manusia. Itu jelas bukan tempat yang bagus. Kita harus selalu membuntuti orang-orang ini dan secara perlahan mulai melakukan pengamatan pada situasinya." Sekelompok orang telah berkumpul dalam jumlah yang cukup padat dan itu berada di luar kota gurun. Kebisingan pun menjadi cukup ramai di tempat ini. Sementara kelompok dari Xiaoyan berdiri di barisan belakang. Tatapan mata Xiaoyan sendiri melihat pada ribuan orang yang telah berkumpul ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, namun tidak mengatakan apapun. Karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan bisa melihat para ahli berkumpul dalam jumlah yang benar-benar besar. Tidak jauh di depan kelompok besar ini merupakan hutan yang dipenuhi dengan aura yang cukup kuno. Pohonnya benar-benar tinggi sampai menjulang ke langit. Bahkan cahaya matahari yang ada di langit pun cukup kesulitan untuk menembus pepohonan ini dan menyinari bagian dalam dari hutan tersebut. Kadang-kadang akan ada beberapa raungan dari binatang buas yang terdengar dari dalam hutan. Suasana seperti ini benar-benar cukup mencekam dan juga mengerikan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, "Semua orang yang ada di tempat ini telah terpikat oleh pohon kuno bodhisattva sampai mereka kehilangan akal sehat." Xiaoyan segera menimpali. Namun, wilayah dari gurun kuno ini memang cukup menakutkan karena bagi seorang Xiaoyan di bawah pohon raksasa dari wilayah gurun kuno, manusia hanya sekecil semut dan tempat ini memang layak disebut sebagai tempat terlarang bagi umat manusia. Wilayah gurun kuno dikenal sebagai tempat tertua dari benua Doki. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya masih terus melihat pada orang-orang yang telah ada di tempat ini. Namun, tidak ada satu dari mereka yang dikenali oleh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, keributan yang ada di tempat ini secara bertahap langsung menyebar dan kerumunan besar tampaknya telah bersiap untuk memasuki hutan yang ada di depan sana. Suara gemuruh pun terdengar. Ribuan orang kali ini telah berlarian untuk memasuki wilayah hutan. Melihat pemandangan seperti ini hanya bisa membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut dia mengatakan, "Kita akan segera memasuki." Setelah sebagian besar dari orang-orang ini masuk ke dalam sana karena mereka semuanya ingin menjadi orang yang pertama masuk, maka biarkan saja mereka melakukan sesuka hati. Xiaoyan, Cailin, dan juga Xinglin hanya bisa menganggukkan kepala mereka sambil tersenyum. Segera setelah itu, kelompok dari Xiaoyan mengambil posisi duduk dengan tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam kemudian, baru pada akhirnya Xiaoyan membuka matanya dan tatapan mata Xiaoyan kini telah melihat pada hutan di depan sana yang telah berubah menjadi tampak kacau. Barulah kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Mari kita bergerak dan semuanya berhati-hatilah." Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Xiaoyan pun bergegas memasuki hutan yang ada di depan sana. Suasana di dalam hutan terasa cukup redup ketika Xiaoyan masuk ke dalamnya. Kali ini, sosok dari Xiaoyan berhenti sejenak dan tatapan matanya sepintas melakukan pengamatan. Dia telah menemukan kelompok kecil yang ada di kejauhan, namun Xiaoyan tidak memiliki niat untuk berhenti dan juga bergabung dengan mereka. Selanjutnya,
Soyen mengajak kelompoknya sendiri untuk melanjutkan perjalanan ini. Kelompok Soyen cukup cepat, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka sudah maju lebih dari 5 km. Tidak ada sesuatu yang terjadi, meskipun mereka kadang-kadang akan bertemu dengan 1 atau 2 binatang buas. Namun, binatang tersebut tidak memberikan bahaya apapun bagi kelompok Soyen. Meskipun perjalanan ini cukup mulus, namun Soyen segera mengangkat alisnya. Dia mengetahui, berdasarkan informasi yang telah beredar, wilayah gurun kuno ini dikenal sebagai tanah terlarang bagi umat manusia. Hal itu tidak mungkin untuk menjadi sedamai ini, dan kemungkinan tempat ini hanyalah sebuah tepi saja. Hal-hal yang menakutkan mungkin akan segera muncul di wilayah yang lebih dalam. Sebuah kehati-hatian ini telah muncul di dalam hati Soyen. Kecepatan dari pergerakan mereka sekarang telah menjadi cukup melambat. Yang dilakukan oleh kelompok Soyen hanyalah mengikuti kelompok besar yang ada jauh di depan sana. Orang-orang itu dijadikan oleh Soyen sebagai indikator. Jika mereka melakukan pergerakan yang tidak diduga, maka kelompok dari Soyen masih akan memiliki waktu yang cukup longgar untuk melakukan sebuah reaksi. Cailin dan juga yang lainnya pun tampak telah memahami pikiran dari Soyen. Oleh karenanya, mereka semuanya kini juga telah menjadi waspada. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Soyen pun meningkat setelah secara bertahap mereka melakukan perjalanan yang lebih jauh dari wilayah perbatasan menuju wilayah kedalaman. Kelompok Soyen saat ini telah berada di atas pohon yang besar. Tatapan mata cantik dari Xiao Yixian menyapu tempat sekeliling, yang kemudian dia mengatakan, kabut racun sebenarnya telah muncul di sekitar tempat ini. Kelompok Soyen cukup terkejut ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiao Yixian. Mereka mengetahui bahwa racun yang berada di wilayah dari gurun kuno merupakan masalah yang cukup merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak kabut racun yang ada di tempat ini, bahkan seseorang yang berada di tahap Dosun akan segera mati. Xiao Yixian segera mengepalkan tinjunya, yang kemudian beberapa pil obat berwarna merah kini telah muncul di tangan Xiao Yixian. Sambil memberikan pada mereka semuanya, Xiao Yixian mengatakan, makanlah pil penahan racun ini, sehingga akan membantu kita semuanya untuk melawan kabut racun. Kelompok dari Soyen buru-buru mengambil pil obat yang diberikan oleh Xiao Yixian, yang kemudian mereka langsung memakannya. Baru saja Soyen akan berbicara, tiba-tiba saja kelompok yang ada di depan sana segera berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan. Hal tersebut segera disusul oleh beberapa kekacauan yang telah muncul. Soyen menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, sepertinya mereka semua yang ada di depan telah diracuni. Uap beracun yang ada di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak memadai, maka menghirup sedikit udara beracun akan berakibat fatal. Dan orang-orang itu telah merasakan nasib yang buruk karena mereka terlalu percaya diri. Segera setelah itu tatapan mata Soyen melihat pada kelompoknya, kemudian dia mengatakan, baiklah, karena kita sudah memakan pil penolak racun, maka ayo kita bergerak. Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Soyen kembali melakukan pergerakan. Soyen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelamatkan orang-orang yang telah keracunan ini. Mereka memang pantas mendapatkan hal tersebut karena serakah dan juga terlalu percaya diri. Dengan peningkatan dari kelompok Soyen, kabut racun yang ada di sekitarnya menjadi lebih padat. Dan kali ini, Soyen juga mendengarkan banyak teriakan menyedihkan dari kelompok yang ada di depan sana. Pada akhirnya, fluktuasi Doki yang cukup liar dan juga keras sekarang juga telah dipancarkan oleh banyak orang. Menurut Soyen, mereka telah diracuni sampai kehilangan akal sehat. Detik berikutnya, boom! Suara tersebut membuat kelompok dari Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Mereka bisa merasakan fluktuasi Doki yang benar-benar intens dimunculkan dari jarak yang cukup dekat di depan mereka. Hal ini membuat Soyen segera menyuruh kelompoknya untuk mengurangi kecepatan, yang kemudian mereka pun buru-buru turun dari udara dan bersembunyi di tanah. Kali ini Soyen bisa melihat banyak mayat yang berwarna hitam tergeletak di depan sana. Wajah dari mayat-mayat ini terlihat cukup ketakutan dan juga dipenuhi dengan penyesalan. Soyen hanya bisa dengan lembut menghela nafas kemudian mengatakan, mereka semuanya adalah seorang elit Dosun. Namun mereka tidak mampu menahan kabut beracun yang ada di tempat ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen pun mulai melakukan analisa
yang kemudian dia kembali mengatakan racun yang ada di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Mereka semuanya yang telah mati merupakan seorang elit Dosun yang mampu melepaskan doki untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan racun biasa tidak akan pernah berguna untuk melawan mereka. Namun kali ini mereka benar-benar meninggoy. Xiao Yixian cukup terkejut ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiao Yixian pun menganggukkan kepalanya dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil sedikit uap beracun yang ada di tempat ini sebelum akhirnya diserap untuk dimasukkan ke dalam tubuh dari Xiao Yixian. Hal tersebut membuat tubuh dari Xiao Yixian tiba-tiba saja bergetar dan raut wajahnya kali ini telah berubah menjadi cukup serius. Melihat perubahan raut wajah dari Xiao Yixian, Xiaoyan segera bertanya, "Xiao Yixian, ada masalah apa?" Xiao Yixian hanya bisa dengan lembut menghembuskan nafasnya yang kemudian dia mengatakan, racun yang ada di tempat ini memang sangat aneh karena sebenarnya ini bukanlah kabut beracun, tapi ini adalah cacing beracun. Xiaoyan cukup terkejut yang kemudian dia berkata, cacing beracun. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada kabut yang ada di tempat ini, namun dirinya tidak bisa menemukan jejak dari cacing apapun. Xiao Yixian buru-buru memberikan penjelasan pada Xiaoyan, cacing beracun ini sangatlah kecil dan saking kecilnya mereka sampai tidak bisa dilihat hanya menggunakan mata telanjang, dan sebenarnya mereka telah menyatu di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun dan kemungkinan makhluk-makhluk ini sekarang telah berada di dalam tubuh mereka. Di dalam tubuhku sendiri telah menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Maka dari itu, setelah aku memasukkan cacing beracun ini ke dalam tubuhku, mereka secara otomatis akan langsung meninggal. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat Xiaoyan serta yang lainnya hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Tidak disangka di tempat ini ada cacing yang cukup berbahaya. Detik berikutnya, Xiaoyan pun melakukan reaksi dengan mengeluarkan api surgawi yang beredar di dalam tubuhnya dan kemudian menyapu setiap bagian dari tubuh Xiaoyan dengan suhu yang cukup tinggi hingga meresap ke dalam pembuluh darahnya. Tidak lama kemudian, dari dalam tubuh Xiaoyan ada suara yang terbakar, yang tidak lain itu merupakan cacing-cacing beracun yang tidak terhitung jumlahnya telah dibakar oleh Xiaoyan menggunakan api surgawi di dalam tubuhnya. Raut wajah Xiaoyan kali ini telah berubah menjadi cukup jelek yang kemudian dia mengatakan, makhluk-makhluk ini benar-benar sialan. Xiaoyan segera menjentikan jarinya dan kumpulan abu berwarna hitam ini telah keluar dari dalam tubuhnya. Yang tidak lain, abu-abu ini merupakan sisa pembakaran dari cacing beracun yang telah memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membersihkan cacing beracun yang berada di dalam tubuhnya, dia pun juga langsung menggunakan api surgawi untuk membersihkan tubuh dari Cailin, Xinglin, dan juga tetua dari pavilion bintang jatuh yang bernama King Cheng. Suhu panas yang cukup tinggi dimasukkan ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori. Hal tersebut membuat mereka semuanya menjadi sangat kepanasan. Namun, seluruh cacing beracun yang telah memasuki tubuh dari kelompok Xiaoyan kali ini telah dibakar habis. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan menyapu seluruh tempat ini yang kemudian dia berkata, kalian semuanya jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing-cacing beracun ini bisa mengabaikan doki seseorang dan mereka juga akan langsung memasuki ke dalam tubuh kalian. Setelah Xiaoyan berhasil membersihkan seluruh cacing beracun di dalam tubuh dari kelompoknya, dia kembali menggunakan api surgawi untuk membakar kabut beracun yang ada di sekitarnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kabut-kabut yang ada di sekitar Xiaoyan kali ini telah mulai menyebar. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas yang kemudian dia mengatakan, hanya lapisan kabut racun ini saja mampu memblokir 80% dari orang-orang yang telah muncul di tempat ini. Wilayah dari gurun kuno benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika bukan karena kemampuan dari Xiao Yixian yang mampu mendeteksi sebuah racun, maka Xiaoyan tidak akan pernah mengetahui bahwa sebenarnya kabut yang ada di tempat ini merupakan kumpulan dari cacing-cacing racun. Hal tersebut setelah memasuki tubuh seseorang akan langsung meningkat dalam jumlah yang cukup banyak, dan begitu jumlah cacing ini telah mencapai jutaan, maka orang-orang yang telah dimasuki mereka
akan langsung cedera yang kemungkinan juga meninggal. Soyen kembali mengepalkan tinjunya dan tatapan matanya kini melihat pada wilayah terdalam dari gurun kuno ini sambil mengatakan, tapi bagaimanapun juga hanya kabut seperti ini tidak akan pernah bisa menghalangi kelompok kita. Sepertinya beberapa ahli yang memiliki kemampuan mereka juga telah masuk di depan sana. Oleh karena itu, kita juga harus meningkatkan kecepatan. Bagaimanapun juga, kita harus bisa mendapatkan hati bodhisattva. Banyak jeritan terus bergema di dalam hutan ini, dan kelompok dari Soyen bisa mendengarkan suara jeritan-jeritan yang sangat menyedihkan itu dengan cukup jelas. Tidak lama kemudian, kelompok dari Soyen telah keluar dari dalam kabut. Dan saat ini, di mana kelompok Soyen melintas, maka kabut beracun di tempat ini akan segera menjauh. Tatapan mata dari Soisian mengamati sekitar tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, Soyen, sepertinya cacing-cacing beracun ini memang takut dengan api surgawimu. Soyen hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia menjawabnya, cacing beracun memiliki energi yin dan sifatnya dingin, sementara api surgawi memiliki energi yang dia memancarkan panas alami yang benar-benar kuat, dan secara alami cacing beracun akan takut dengan hal itu. Cailin yang berada di samping dari Soyen segera mengamati tempat sekeliling, yang kemudian dia mengatakan kabut racun yang ada di tempat ini secara bertahap telah menipis. Sepertinya kita semuanya akan bisa melewati wilayah ini. Soyen hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, mari kita tambah kecepatan. Retreat kita kali ini telah menunda banyak waktu. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian terdalam dari wilayah gurun kuno ini. Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Soyen pun kembali melakukan pergerakan menuju bagian terdalam dari tempat ini. Selanjutnya, mereka telah berdiri di atas batu yang besar. Setelah keluar dari dalam kabut beracun, tatapan mata dari kelompok Soyen menyapu tanah yang ada di depan sana dan bisa melihat ada sebuah gunung yang cukup besar. Kabut beracun sebenarnya juga berada di gunung tersebut. Soyen juga bisa merasakan sebuah aura kuno yang terpancar dari gunung itu. Hal ini membuat Soyen segera mengatakan tempat ini merupakan wilayah sebenarnya dari gurun kuno. Banyak aura ganas kini telah bisa dirasakan oleh Soyen pada pegunungan yang ada di depan sana, dan aura seperti ini membuat Soyen bisa merasakan bahaya yang cukup besar. Ketua King Cheng yang berada di samping Soyen, dia pun kali ini mengatakan binatang buas yang berada di gurun ini telah bertahan hidup dan terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka semuanya sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang ajaib yang telah memiliki peringkat, namun mereka semuanya masih binatang buas yang tidak bisa diremehkan. Bahkan kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang ajaib. Mendengar ucapan dari tetua King Cheng membuat Soyen segera menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengepal, dan sebuah manik-manik berwarna hijau kali ini telah keluar di tangan Soyen. Sebenarnya manik-manik ini merupakan benih bodhisattva. Wilayah dari gurun kuno ini sangatlah luas dan tidak akan mudah untuk bisa menemukan lokasi dari pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang telah hadir dengan barisan mereka. Kemungkinan hanya akan memiliki nasib yang buruk ketika melakukan penyerangan secara acak. Sambil memegang benih bodhisattva, Soyen menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas dari benih bodhisattva tersebut. Hal ini berlanjut beberapa saat sebelum pada akhirnya Soyen kembali membuka matanya dan dia melihat ke arah barat laut sambil mengatakan, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Aku tidak bisa mendeteksi lokasi tepatnya, namun dari sedikit informasi yang telah aku dapatkan dari benih bodhisattva, seharusnya memang mengarah ke arah barat laut. Soyen segera membalikkan tangannya dan dia menyimpan kembali benih bodhisattva. Segera setelah itu dia mengatakan, baiklah, mari kita pergi. Tubuh dari Soyen segera melompat. Hal itu segera diikuti oleh Cailin dan juga yang lainnya. Meskipun tempat ini cukup luas, dengan kecepatan dari kelompok Soyen, mereka bisa langsung muncul di sisi yang lain hanya dalam sekejap mata. Namun, baru saja kelompok dari Soyen memasuki wilayah ini, mereka langsung bisa mendengar auman binatang buas dan beberapa sosok hitam telah muncul membawa bau yang busuk. Hal ini segera menerkam ke arah kelompok Soyen yang berada di udara. Cailin
tiba-tiba saja memberikan peringatan, "Semuanya, hati-hatilah!" Dan akhirnya, bung bung, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan kekuatan yang cukup menakutkan, yang kemudian menabrak sosok dari bayangan hitam. Karena itu, sebenarnya merupakan macan tutul yang memiliki mata merah dan kulitnya benar-benar hitam. Cailin sambil mengerutkan keningnya, dia pun mengatakan, "Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita kemungkinan tidak akan bisa terbang. Jika tidak, maka kita semuanya akan menarik perhatian dari beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang cukup menyusahkan." Xiaoyan cukup setuju dengan ucapan dari Cailin, yang kemudian kelompok mereka pun mendarat dan tidak akan lagi melakukan perjalanan melalui udara. Tidak lama kemudian beberapa sosok telah muncul di belakang dari kelompok Xiaoyan. Namun mereka tidak mendarat di tanah dan sebaliknya masih terus melakukan perjalanan melalui udara. Tatapan mata Xiaoyan hanya melirik pada kelompok ini dan semua orang-orang itu telah mencapai tahap dosun. Namun hal yang paling mengejutkan bagi Xiaoyan adalah semua orang ini telah mampu melewati kabut beracun. Xiaoyan yang tidak ingin terlalu mempedulikan hal tersebut, dia pun kembali mengatakan, "Mari kita harus segera pergi dari tempat ini." Beberapa sosok yang baru saja tiba, mereka mengerutkan kening ketika melihat kelompok dari Xiaoyan meninggalkan tempat ini. Namun mereka tidak melakukan apapun karena mereka tahu bahwa kelompok Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok mereka. Tindakan dari Xiaoyan jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin melakukan kerjasama dengan kelompok lain. Maka dari itu, pimpinan dari kelompok ini juga tidak ingin mengikuti kelompok dari Xiaoyan. Sebuah raungan dari binatang buas tiba-tiba saja terdengar dari dalam wilayah gurun kuno ini, dan hal tersebut bergema di langit. Detik berikutnya, bum! Kekuatan Doki yang ganas pun telah keluar dari dalam hutan. Setelah itu, tanpa ampun, bertabrakan dengan tubuh dari binatang buas yang besar. Racun yang cukup kuat segera membunuh binatang buas itu dalam sekejap. Karena yang baru saja melakukan serangan adalah kelompok dari Xiaoyan, Xiao Yixian. Tatapan matanya melihat ada binatang buas yang besar yang baru saja dia bunuh. Lalu dia pun mengatakan, "Untungnya binatang buas ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan racunku. Jika tidak, maka binatang ini akan cukup sulit untuk ditangani." Xiaoyan melihat pada kejauhan yang ada di depan sana. Lalu dia mengatakan, "Mari kita beristirahat untuk sebentar dan menunggu tetua King Cheng kembali dari penyelidikannya." Xiao Yixian hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia duduk di sebuah batu yang berada di samping Xiaoyan sambil mengatakan, "Daya pikat dari pohon purba bodhisattva itu terlalu besar. Bahkan klan kuno juga tidak akan pernah menyerah tentang hal ini, apalagi faksi-faksi besar yang lainnya. Namun, kita belum menemukan kelompok-kelompok itu yang berasal dari faksi besar. Berdasarkan kekuatan dan juga kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kita." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari Xiao Yixian. Namun Xiaoyan saat ini tidak terburu-buru karena dia mengetahui harta karun seperti pohon purba bodhisattva adalah sesuatu yang tidak akan mudah ditemukan. Meskipun banyak faksi telah terlibat di dalam pencarian, namun mereka tidak akan pernah bisa dengan singkat menemukan keberadaan dari pohon purba bodhisattva. Tidak lama kemudian, sosok dari tetua King Cheng yang tadi pergi untuk melakukan penyelidikan kali ini telah kembali. Xiaoyan buru-buru melihat pada tetua King Cheng, kemudian mengatakan, "Tetua King Cheng, bagaimana?" Tetua itu pun segera mengatakan, "Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kita saat ini. Tapi aku baru saja bertemu dengan sekelompok orang dan aku diam-diam telah mengamati mereka. Tampaknya mereka orang-orang yang berasal dari sekte langit yang mendalam." Mendengar ucapan tersebut, Xiaoyan segera mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Orang-orang yang berasal dari sekte langit yang mendalam, tidak terduga. Faksi pertama yang akan kita temui setelah memasuki wilayah gurun kuno ini adalah sekte langit yang mendalam. Kemungkinan konflik yang besar akan segera muncul jika sampai kelompok kita bertemu dengan faksi dari sekte langit yang mendalam ini." Tetua King Cheng sekali lagi mengatakan pada Xiaoyan, "Aku telah mendengar bahwa mereka sebenarnya ingin menghabisi seseorang ketika diriku melakukan pengamatan." Xiaoyan segera mengangkat
alisnya ketika mendengar ucapan dari Tetua Qingcheng, yang kemudian Tetua Qingcheng kembali mengatakan, sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan orang-orang dari sekte langit yang mendalam ini, dan mereka berencana secara diam-diam menghabisi kelompok itu. Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, kita tidak perlu ikut campur, biarkan saja mereka saling menggigit dan kita akan berjalan menuju jalan kita sendiri. Tetua, sebenarnya faksi mana yang ingin dihabisi oleh kelompok dari sekte langit yang mendalam? Tetua Qingcheng terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, jika aku tidak salah dengar, mereka sebelumnya menyebutkan bahwa yang akan dihabisi merupakan kelompok dari sekte bunga. Mendengar hal tersebut, dalam sekejap saja Zhou Yan langsung kaget dan sontak dia mengatakan, apa? Sekte bunga? Keterkejutan dari seorang Zhou Yan ini bukan tanpa alasan. Dia pun penasaran, apakah orang-orang dari sekte bunga yang telah datang ke tempat ini dipimpin oleh Yun Yun? Jika hal itu benar, yang datang ke tempat ini merupakan Yun Yun dan juga orang-orangnya, maka tidak mungkin bagi Zhou Yan untuk berdiam diri. Zhou Yan hanya bisa mengatakan, sialan, orang-orang dari sekte langit yang mendalam, mereka benar-benar sialan. Tetua Qingcheng ragu-ragu sejenak ketika dia melihat perubahan emosi di raut wajah Zhou Yan, yang kemudian Tetua Qingcheng pun berkata, Kepala Pavilion Junior, apakah kau memiliki rencana untuk dilakukan? Zhou Yan secara perlahan berdiri dan dia memiliki niat pembunuh yang cukup besar, lalu mengatakan, mari kita bergerak dan hancurkan sekte langit yang mendalam. Bagaimanapun juga, sekte bunga saat ini telah dipimpin oleh Yun Yun, dan Zhou Yan tidak ingin membiarkan kelompok dari Yun Yun dihabisi oleh orang-orang dari sekte langit yang mendalam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Zhou Yan ini mampu menghabisi semua orang-orang dari sekte langit yang mendalam yang ada di depan sana? Karena mereka berniat untuk menghabisi orang-orang dari sekte bunga yang saat ini telah dipimpin oleh Yun Yun. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.